Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan Alfarizi dengan NIM 211130119. Di sini saya akan melakukan ataupun mengerjakan tugas untuk ujian tengah semester dengan mata kuliah pengantar ekonomi dan keuangan Islam, yaitu dengan tentang ekonomi Islam. Oke, langsung aja. Ekonomi masa Rasulullah. Pemikiran Rasulullah dalam bidang ekonomi berdasarkan petunjuk dari Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah secara bertahap sebagai pedoman segala aspek kehidupan, termasuk aspek ekonomi kehidupan Rasulullah SAW dan masyarakat Muslim di masa beliau adalah teladan yang penting baik implementasi Islam. Beberapa pemikiran ekonomi Islam, yaitu salah satunya teori Invisible Hands dari Nabi SAW dan sangat populer di kalangan para ulama. Teori ini berasal dari hadis Nabi SAW sebagaimana disampaikan oleh Anas sehubung dengan adanya kenaikan harga-harga barang di kota Madinah pada saat itu. Dalam hadis tersebut diriwayatkan sebagai berikut. Harga melambung pada zaman Rasulullah SAW. Orang-orang ketika itu mengajukan saran kepada Rasulullah dengan berkata, "Ya Rasulullah, hendaklah engkau menentukan harga." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menahan dan melampangkan dan memberi rezeki. Sangat aku harapkan bahwa kelak aku menemui Allah dalam keadaan tidak seorang pun dari kamu menuntutku tentang kezaliman dalam darah maupun harta." Sebagaimana pada masyarakat lainnya, mata pencahan penduduk Madinah mayoritas berdagang dan sebagian yang lainnya ada yang bertani, berternak, dan berkebun. Berbeda dengan kota Mekah yang gersang sebagai tanah di Madinah, relatif subur sehingga pertanian, peternakan, dan perkebunan dapat dilakukan di kota ini. Kegiatan ekonomi pasar relatif menonjol pada masa itu, di mana untuk menjaga agar mekanisme pasar tetap berada dalam bingkai etika dan moralitas Islam. Maka pada saat itu Rasulullah SAW sebagai pengawas pasar atau market controller, Rasulullah SAW menghilangkan sebagian besar tradisi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam dari seluruh aspek kehidupan masyarakat Muslim. Kondisi negeri baru yang dibentuk ini tidak diwarisi sumber keuangan sedikit pun sehingga sulit diatur dalam waktu dekat. Karenanya Rasulullah SAW segera meletakkan dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, di antaranya yaitu
pertama, membangun masjid sebagai Islamic Center. Yang kedua, menjalin ukhuwah Islamiyah antara kaum muhajirin dengan kaum Ashar. Yang ketiga, menjalin kedamaian dalam negara. Yang keempat, mengeluarkan hak dan kewajiban bagi warga negaranya. Pemikiran ekonomi Islam di Indonesia. Gagasan tentang ekonomi Islam di Indonesia berawal di sejak abad 20 ketika Haji Samhudi mendirikan Syarikat Dagang Islam atau disebut SDI. Pendirian SDI ini memberi isyarat keinginan umat untuk menerapkan ajaran ekonomi menurut Islam, sekaligus menentang kebijakan ekonomi yang dikembangkan oleh kolonialisme Belanda dan kompetitif pedagang Cina. Di Indonesia, sejarah pemikiran ekonomi Islam hadir bersamaan dengan datangnya Islam itu sendiri ke Nusantara, yaitu melalui para perdagangan Arab, Persia, dan India. Kemudian sejarah pemikiran Islam di Nusantara mulai berkembang saat munculnya Syarikat Dagang Islam atau SDI tahun 1912. Tujuan SDI mulanya untuk bela para pedagang muslim lokal hadapi persaingan keturunan Cina di industri batik di Jawa Tengah. Kemudian SDI berubah menjadi SI atau Syarikat Islam tahun 1914, dipimpin oleh Tjikroeminoto. SI lebih fokus melakukan perjuangan melawan Belanda di Indonesia dengan berbagai program selain ekonomi, yakni pendidikan pribumi, politik, dan aksi-aksi massa. Mungkin untuk sudah mencukupi untuk penjelasan tugas tersebut. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.